Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas makalah yang berjudul Perkembangan iptek di berbagai bidang kehidupan dalam masyarakat Sampang. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya, Anot Haira Fitria, dan rekan saya Sri Wahyuni, saya Sulisa, saya Isnanila, saya Malia. Di sini saya akan menjelaskan yang tadi Mbak Iki. Oke guys. Iptek adalah penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Namun iptek bukan hal baru bagi kehidupan masyarakat sekarang. Namun tak sedikit juga masyarakat tidak mengetahui tentang iptek. Merupakan cabang ilmu yang dikuasai dalam mewujudkan sumber daya masyarakat yang cerdas, kreatif. Di era globalisasi saat ini, iptek merupakan hal utama peningkatan masyarakat dalam standar pendapatan, standar hidup, dan hidup masyarakat. Di masa lalu perkembangan iptek dari satu tempat ke tempat yang lain dibedakan dari hal ilmu, pengetahuan, budaya, dan nilai-nilai budayanya. Iptek beda di setiap tempat, iptek itu beda. Sekarang iptek di era globalisasi sekarang semua masyarakat mengetahui iptek. Saya akan menjelaskan dampak positif dari iptek. Di Kabupaten Sampang, dalam sisi ekonomi, kemajuan iptek berpotensi mendorong penanaman modal asing, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan kesepakatan dan devisa kerjasama, dan makin terbuka pasar internasional untuk produksi. Produksi dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi yang meningkatkan kemampuan produktivitas industri, baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi yang lainnya, sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang demikian semakin merakyat. Pembukaan TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan dengan fasilitas pemasangan iklan dan internet pada situs tertentu akan mempengaruhi promosi dan pemasaran suatu produk. Yang dimaksud dengan mendorong penanaman modal asing itu, masyarakat Sampang itu ditanami modal asing, modal-modal yang datang dari luar. Oke, saya akhiri dulu. Ini soalnya mau dijelaskan oleh Mbak Su. Dalam sisi sosial budaya, munculnya internet dan gadget yang canggih telah bermodal seseorang memperoleh informasi dari manapun dan kapanpun. Ini juga berperan dalam peningkatan efisiensi dalam aktivitas sehari-hari. Dalam sisi aspek hukum, kemajuan iptek akan memberikan efek pada pertahanan dan keamanan, supremasi hukum, demokrasi, dan tuntutan hak asasi manusia semakin menguat. Di samping itu, tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih transparan, profesional, dan lebih bertanggung jawab juga makin menguat. Dan saya akan menjelaskan dampak negatifnya.
Kabupaten Sampang dalam sisi politik dalam perkembangan iptek. Maka tidak menutup kemungkinan nilai-nilai seperti kebebasan, demokrasi, dan keterbukaan bisa disalahartikan oleh masyarakat. Hal ini bisa membuat ketergantungannya stabilitas politik. Dalam bidang ekonomi, perkembangan iptek bisa merugikan lantaran dapat meningkatkan perdagangan bebas yang membuat terdesaknya produk lokal. Timbulnya kesengajaan sosial akibat adanya persaingan bebas. Kemungkinan perekonomian dikuasai pihak asing. Dan yang lebih buruk, mekanisme pengaturan ekonomi sepenuhnya diatur oleh pasar sehingga pemerintahannya sebagai regulator terjadinya pengaruh bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi yang secara mula mengalami kemurotan konsumtif boros dan memiliki jalan pintas yang bermintan-mintan. Nah, di sini saya ingin melanjutkan dari dampak negatifnya. Adanya aksi nipu-nipu dalam akses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak dengan jaringan yang tersedia seperti terdapat pada beberapa situs yang menyediakan perjudian secara online. Para penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk mengundi keinginannya. Resistensi membeli secara online. Bagi orang awam yang belum pernah bertransaksi secara online akan merasa janggal ketika harus bertransaksi tanpa bertatap muka atau melihat penjualnya. Belum lagi ketakutan bila pembayaran tak terkirim atau tak diterima, atau barang tak dikirim, atau bahkan barang dikirim tetapi tak diterima. Dalam aspek sosial budaya, kemajuan iptek dapat menunjukkan sifat hedonisme maupun gaya hidup konsumtif dan individualisme. Hal ini tentu saja memicu adanya kesenjangan sosial. Terjadinya akulturasi budaya yang selanjutnya berkembang menjadi budaya massa dan mempercepat perubahan pola kehidupan bangsa, membuat sikap menutup diri dari berpikir sempit mudah. Oleh hal yang berbau baratnya, identitas kultural nasional dan lokal kehilangan arah sebagai bangsa yang memiliki jati diri, hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme, cenderung pragmatis dan maunya serba instan. Bab 3-nya yaitu kesimpulan. Dari dampak di atas, maksudnya dampak di atas yang tadi, dapat disimpulkan bahwa pengaruh iptek dalam berbagai bidang kehidupan tergantung dari kemampuan dari individu dalam memulai dampak yang ditimbulkan dirinya sendiri maupun dalam masyarakat. Jika seseorang mendapat pelajaran ilmu pengetahuan dengan teknologi dengan sebaik-baiknya, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang maju dan berdasarkan aturan dan moral yang seharusnya. Di era globalisasi ini perlu kita ketahui perlu adanya kecepatan, ketepatan, dan keakuran informasi dalam persaingan global. Oleh karena itu, dibutuhkan penguasa di bidang iptek agar masyarakat tidak tertinggal dengan laju perkembangan zaman. Dilanjutkan sama Banci. Kalau Dengan pesatnya perkembangan di bidang iptek dapat membantu masyarakat memperoleh informasi dengan cepat dan mudah. Selain itu, dapat mempercepat pelayanan publik.
meninggal. Demikian kami telah menjelaskan perkembangan iptek di bidang. Demikian saya dari kelompok 4 menjelaskan perkembangan iptek di bidang kehidupan masyarakat Sampang. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.